Alhamdulillah jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah masih karuniakan banyak nikmat, terutama mudah-mudahan karena nikmat iman dan nikmat Islam lah kita bisa hadir di sini, dimunculkan rasa kerinduan untuk selalu berada dalam majelis-majelis seperti ini, karena insya Allah ketika kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada malaikat-malaikat Allah yang tugasnya itu berkeliling-keliling di atas permukaan bumi, kemudian mencari majelis-majelis zikir seperti ini. Ketika ada satu malaikat menemukan majelis zikir seperti ini, maka dia memanggil malaikat-malaikat yang lainnya dengan mengatakan bahwa hajatmu ada di sini, hajatmu ada di sini, gitu. Maka kemudian malaikat-malaikat yang lainnya akan berkumpul, dan mudah-mudahan semakin kita ikhlaskan karena Allah, insya Allah yang hadir di sini bukan hanya fisik kita sebagai manusia, insya Allah makhluk-makhluk Allah yang lain yang tidak kelihatan juga ikut hadir insya Allah, untuk sama-sama bersyukur pada Allah, mengharapkan ridha Allah termasuk kita semua insya Allah, amin. Tidak lupa salam dan salawat semoga tercurah kepada uswah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, sahabatnya, dan insya Allah kita pengikutnya setia sampai akhir zaman. Jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, seperti tadi sudah diinformasikan, jadi ide dari agenda duha nanti adalah, awalnya sih temanya nggak itu, cuman 1212 dari jamaah di Permata Cimanggis itu belum bisa terlayani oleh saya ketika ada kebutuhan untuk konsultasi, ada masalah ini, masalah itu, dan sebagainya. Nah, akhirnya ada ide kemudian menjadikan itu sebagai sebuah kajian duha. Mudah-mudahan tidak bisa sih diselesaikan dalam waktu satu sesi, tetapi paling tidak jamaah yang hadir nanti ketika menghadapi kendala-kendala atau ada masalah ini dan itu, maka insya Allah bisa mengatasi sendiri. Ya, caranya seperti apa? Karena itu nanti insya Allah perpaduan dari psikologi modern, psikologi Islam, dan dikaitkan dengan Quran dan hadis, bagaimana mengatasi ketika ada hal-hal seperti itu. Ya, trauma di situ kan disebutkan ada trauma, gelisah, macam-macam lah ya. Jadi itu idenya. Dan alhamdulillah insya Allah pagi ini adalah yang diamanahkan terkait dengan muraqabatullah. Secara umum ini sebenarnya membangkitkan kesadaran. Jadi bagi saya jamaah sekalian, setiap kajian-kajian itu sebenarnya membangkitkan kesadaran. Kenapa saya katakan membangkitkan kesadaran? Contoh, kadang-kadang kalau di buku Tazkiyatun Nafsnya Ustadz Said Hawa yang merangkum dari buku Imam Al-Ghazali, Ihya Ulumuddin, itu di situ ada ungkapan gini, kalau semua kesadaran itu dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya terkait dengan kematian, maka tidak ada satupun dari kita yang bisa tertawa saat ini. Ya, nggak ada satupun dari kita yang bisa tertawa. Jadi terkadang bukan lupa kesadaran ya, kita tidak ingat ya, rasa itu sejenak hilang itu membuat kita bisa tertawa. Nonton televisi bisa tertawa, kemudian ada bercanda-bercanda bisa tertawa. Kalau kesadaran akan kematian seperti itu selalu ada di puncak rasa kita, maka tidak ada satupun kita yang akan tertawa. Akhirnya itu nanti jadinya bukan ujian namanya. Ya, namanya bukan ujian. Hanya saja kemudian setan laknatullah, ya tentu semua atas izin Allah ya, sebagai sebuah ujian, membuat sesuatu itu jadi kemudian malah keterusan gitu. Jadi malah kemudian kita jadi nggak ingat bahwa saatnya kematian akan datang. Akhirnya kita jadi terlena dan seterusnya. Naudzubillah. Nah, jamaah sekalian, termasuk di dalam misalnya ketika waktu itu di kajian sebelumnya, ketika jasad dan ruh sudah dipertemukan, kemudian menjadi an-nafas, jadi jiwa, kemudian jiwa itu sudah dibuat perjanjian alastu birabbikum, benar nggak aku Tuhanmu? Jadi jiwa menjawab bala syahidna. Nah, ketika sudah lahir kan kita nggak ingat itu, kemudian itu dijadikan sebagai sarana untuk reminder, mengingatkan diri kita, ingat loh, sebenarnya secara fitrahnya setiap manusia itu seharusnya bisa menerima ketauhidan Allah Subhanahu wa taala dengan mudah.
Ketika di situ ada kadar keimanan tertentu, maka seharusnya jika ketika seseorang itu lalai, maka ketika diingatkan itu istighfarnya orang beriman itu cepat menyadarinya. Nah, seperti itu. Nah, ini kan dalam rangka membangkitkan kesadaran-kesadaran seperti itu. Termasuk sekarang kita insya Allah terkait dengan merasakan pengawasan Allah dalam setiap keadaan, muraqabatullah. Bisa dibayangkan jemaah sekalian, nah, kalau yang ini enaknya memang bermohon kepada Allah agar kesadaran terkait dengan muraqabatullah itu selalu ada pada puncak hati kita. Karena dengan cara seperti itu, insya Allah mudah-mudahan kita benar-benar merasa diawasi. Jadi CCTV-nya Allah itu ada di mana-mana. Seperti juga ketika kita diawasi di dalam pekerjaan. Ketika atasan kita selalu mengawasi, kemudian selalu memuji, dan lain cerita kerja kita lain pasti. Tetapi ketika keatasan kita itu membenci kita dan sebagainya, bahkan mungkin akan naudzubillah mem-PHK kita, juga akan ceritanya akan berbeda. Nah, kalau kepada manusia sikap kita bisa berubah-ubah, maka harusnya kepada Allah Subhanahu wa taala harus lebih dari itu. Baik, kita mulai daripada makna daripada pengawasan. Makna daripada muraqabah itu apa? Nah, ketika bicara muraqabah saya mengutip surat An-Nisa karena di akhirnya itu ada innallaha kana 'alaikum raqiba. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nas taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsira wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Jadi yang menjadi perhatian kita adalah bahwa sebenarnya ketika di situ dikatakan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu selalu menjaga dan mengawasi kamu. Nah, di sini artinya kata-kata raqiba itu ternyata bagian daripada Asmaul Husna. Ya, bagian daripada Asmaul Husna. Nah, ketika itu bagian daripada sifat Allah itu mengawasi. Bagaimana cara mengawasi nanti kita bahas. Nah, karena bagian daripada Asmaul Husna, maka baiknya dalam berbagai macam doa kita selalu mengawali ya sebagai sebuah permintaan ya kita sesuaikanlah permintaan kita seperti apa. Walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Jadi bicaranya bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna ini. Kan biasanya gitu ketika misalnya ingin disayangi, ketika ingin merintih karena kebutuhan-kebutuhan kita ingin dicukupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rahman Rahimin ya Rabbi. Nah, misalnya kayak gitu kan. Rabb itu zat yang selalu ingin memenuhi kebutuhan-kebutuhan hambanya. Diawali dengan memohon karena memang Allah Subhanahu wa taala memiliki rasa kasih sayang yang unlimited, enggak terbatas. Bicara ingin rezeki, kita merayu Allah kan, ya Hanan ya Mannan ya Fatah ya Razak ya Ghani ya Mughni. Nah, ini merayu nih, ketika merayu ingin rezeki. Nah, jamaah sekalian, ya kebiasaan-kebiasaan seperti ini seringkali kita lakukan ketika seorang anak ngerayu kepada kita kan, bapaknya, ayahnya. Ya pengen dibeliin ini, dibeliin sepeda, dibeliin motor, dibeliin apalah gitu kan, ngerayu dulu gitu, ngelendot dulu. Istri kita pun biasanya juga ngerayu dulu kan gitu. Ayah baik deh hari ini, ganteng banget kayaknya dan sebagainya. Kita udah tahu lah ya kalau udah kayak gitu. Artinya adab-adab sebelum meminta dipakai kan. Nah, seringkali kita lupa ketika kita canggih bersikap seperti itu kepada manusia. Seringkali kita lupa kenapa sih kita nggak lebih-lebih lagi bersikap seperti itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika curhat. Ya, kita ini lebih canggih curhat kepada manusia ketimbang terkadang mohon maaf curhat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita terbiasa curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi ketika curhatnya dilakukan di sepertiga malam. Nah, itu sebenarnya bagian daripada detoksifikasi hati, detoksifikasi emosi. Kenapa jemaah sekalian? Karena dalam teori psikologi itu
apa yang ada di dalam hati, apa yang ada di dalam hati manusia itu selalu mencari cara untuk keluar. Keluar itu maksudnya berekspresi. Ya, selalu mencari cara untuk keluar, untuk berekspresi. Ketika ekspresinya itu nggak dapat, maka dia akan menghantam ke dalam. Nah, ini yang kemudian muncul istilah psikomatik. Jadi penyakit fisik yang disebabkan karena psikis. Gitu. Penyakit fisik yang disebabkan karena fisik. Jadi kadang-kadang mungkin ya, kadang-kadang ini udah minum obat kok nggak sembuh-sembuh. Misalnya ada penyakit apa? Penyakit sakit kepala lah misalnya. Udah minum obat-obat sakit kepala macam-macam itu nggak sembuh-sembuh. Padahal penyakit kepalanya disebabkan karena psikis. Orang yang sesak nafas belum tentu ada organ-organ pernafasannya yang bermasalah karena memang ada psikisnya yang bermasalah. Nah, jadi jamaah sekalian bukan Allah SWT, kita gunakanlah kita gunakan adab-adab kepada Allah SWT dengan menggunakan Asmaul Husna. Jadi ini makna pertama. Nah, ini hanya penjelasan saja terkait dengan Asmaul Husna. Innallaha tis'atan wa tis'ina asma mi'atan illa wahidan man ahsaha dakharal jannah. Allah memiliki 99 nama 100 kurang 1 yang apabila seseorang menghitungnya niscaya dia masuk surga. Maksudnya menghitungnya adalah memahaminya, mengetahuinya dan kemudian menggunakannya dalam praktek sehari-hari. Nah, jamaah sekalian, ini kemudian nyambung dengan hadis malaikat Jibril ketika berdialog dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam terkait dengan istilah ihsan. Fa akhbirni anil ihsan, malaikat Jibril kan. Kemudian Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, anta udallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Hendaklah engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sesungguhnya dia melihatmu. Nah, rasa seperti ini nggak mudah dimunculkan. Kenapa? Karena syaitan laknatullah senantiasa untuk menutupi ini. Ya terkadang ya, na'udzubillah tsumma na'udzubillah, lagi nyari kunci, yang lupa naruhnya di mana kan? Di rumah. Keburu komat. Udahlah jalan aja lah gitu ya. Kemudian sholat berjamaah kita di musola atau di masjid. Keingetannya di rakaat kedua. Oh iya ya, kuncinya ada di dalam sini. Gitu. Bayangin kita sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala, kok bisa keingatan kuncinya, dan memang benar. Ketika kita selesai sholat, kuncinya ada di situ gitu. Nah, dari yang saya pahami hal-hal demikian, itu ulama semua sepakat bahwa itu dari syaitan laknatullah. Kenapa? Karena nggak pantas memang kunci ditemukan pada saat rakaat kedua, rakaat pertama atau rakaat ketiga. Kenapa? Karena ketika kita sholat itu kan kita sedang menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, jadi seperti itu jamaah sekalian dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ketika kita ada di hadapan orang-orang yang kita cintai dan sebagainya, kita pingin pasti tampil bagus. Nah, seringkali teori-teori seperti ini saya yakin nggak ada di antara kita yang tidak tahu. Udah tahu semua kan rata-rata ya? Yakinlah udah tahu semua. Kalaupun tidak paham hadisnya, tapi tahulah bahwa Allah itu pasti menguasai setiap gerak-gerik kita. Nah, sekarang bagaimana memunculkan agar rasa itu ada di atas, di permukaan hati kita, sehingga kita memahami bahwa kita ini senantiasa selalu diawasi. Ketika kita senantiasa selalu diawasi jamaah sekalian, maka kita akan selalu menjaga, membaguskan ibadah kita, membaguskan muamalah kita dan seterusnya. Nah, ini jadi relasinya ke ihsan. Nah, ini hanya penjelasan saja dari mempertajam dari Ibnu Mubarak ketika dia menjelaskan kepada seorang pemuda tentang raqiballahu ta'ala fasa'alahu an tafsiriha. Makna daripada muraqabah itu apa sih? Kun abadan ka'annaka tarallaha azza wa jalla. Ini sama ya, dari ini tafsir Ibnu Katsir. Seolah-olah kamu melihat Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang menarik ini adalah terkait dengan muraqabatullah ini,
Menurut Al-Haris Muhasabi, ini ada ilmul qalbi bi qurbillahi ta'ala. Jadi ini bagian daripada ilmu hati tentang kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ilmu hati nih, jemaah sekalian. Saya senang memberikan hal-hal seperti ini bukan karena saya merasa lebih, karena saya butuh. Karena setiap saya memberikan ini itu, saya berharap ini memberikan kesadaran kepada saya secara pribadi. Dan salah satu yang mensyukuri bagi saya nikmat adalah bisa berkumpul dengan orang-orang yang soleh seperti ini. Gitu. Karena apa? Karena hidup ini kan saya selalu bilang ya, hidup ini cuma dua, mempengaruhi dan dipengaruhi. Cuma itu aja. Gitu. Cuma itu, apapun sarananya, saya secara pribadi, apapun sarananya, saya akan buat sarana itu agar selalu berada di tengah-tengah orang soleh dan solehah. Karena dengan cara seperti itu, salah satu bagian daripada ikhtiar menciptakan CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah sekalian, ini terkait dengan makna pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makna dulu, makna daripada muraqabah. Ya, CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini memunculkan perasaan bagaimana caranya ketika dalam melakukan ibadah itu kita melihat Allah. Kalaupun tidak, agak sulit merasakan itu, paling tidak kita merasakan yang minimumnya adalah Allah selalu melihat kita. Nah, ini saya mengajak untuk memunculkan perasaan ini. Jadi ketika kajian ini dilakukan, saya mengajak jamaah sekalian untuk merasakan itu. Karena kalau cuma naratif redaksional, jamaah sekalian bisa cari di Google. Banyaklah hal-hal kayak gini. Tetapi bagaimana memunculkan perasaan seperti ini yang tidak mudah. Makanya di situ dikatakan ini merupakan ilmul qalbi. Ini merupakan ilmu daripada hati bi qurbillahi ta'ala. Bagaimana memunculkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama terkait dengan makna daripada muraqabah. Nah, sekarang buahnya apa? Hasilnya apa? Ya, hasil daripada kita memunculkan rasa muraqabah. Ya, muraqabatullah hasilnya buahnya apa? Samaratul muraqabah. Yang pertama adalah keimanan. Nah, jamaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu titik tekan terkait dengan muraqabah, hasilnya itu berimpak kepada keimanan adalah apa yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi saya potong di akhirnya adalah salasun man fa'adahunna faqad ta'ima ta'mal iman. Jadi 3 perkara barang siapa yang kita coba memunculkan kesadarannya, melaksanakannya, dia akan merasakan nikmatnya iman. Ya, nikmatnya iman. Man abadallahu wahdahu wa annahu la ilaha illallah, sampai kemudian di akhirnya wa zakka nafsahu, membersihkan jiwa. Nah, berarti ketika bicara muraqabatullah, ini ditanya nih, ya ada apa namanya, ditanya oleh Rasulullah, kemudian ditanya wa ma tazkiyatun nafs, apa yang dimaksud dengan tazkiyatun nafs? Faqala an ya'lama annallah azza wa jalla ma'ahu haitsu kana. Jadi yang disebut dengan pembersihan jiwa, Rasulullah menerangkan sesungguhnya Allah azza wa jalla bersamanya dimanapun berada. Jadi ketika merasakan muraqabatullah, ini bagian daripada tazkiyatun nafs, bagian daripada pembersihan jiwa. Di ayat yang lain, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, surat Qaf, ya, bahwa Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kami ini lebih dekat dari urat leher kalian. Ini urat leher kita ada di sini nih, Pak. Kan nempel, kan ada di dalam. Nah, ini dikatakan lebih dekat lagi. Coba gimana merasionalkan kata-kata lebih dekat lagi? Artinya apa? Begitu melekatnya CCTV Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya. Ya, jadi ini bagian daripada ilmu tazkiyatun nafs, proses tazkiyatun nafs, pembersihan jiwa kita. Jadi nggak ada lah. Sekarang gini jamaah sekalian, ada satu kamar, bapak-bapak punya kamar ya di rumah pakai AC, kemudian ditutup rapat. Ya, ditutup rapat. Yakin tidak akan ada debu yang masuk ke kamar itu. Tidak ada debu yang masuk ke kamar itu.
Kamar itu tidak usah dihuni karena takut kotor. Kita tinggal sebulan. Waktu masuk ke kamar itu, seperti apa kira-kira? Bau apa lagi? Ada debunya nggak? Nah, ada kan? Dari mana debunya? Padahal rapat semua kan? Gimana tuh logikanya? Ayo. Artinya jamaah sekalian, yang namanya kotoran itu selalu ada. Mau merapat-rapat pun kita dan lain sebagainya. Yang namanya kotoran itu selalu terbentuk. Bentar tiba-tiba ada rayap lah, ada ini, ada itu dan sebagainya. Walaupun kamar itu ditutup, ada di tengah-tengah sebuah bangunan lah apa dan sebagainya. Ketika tidak melakukan apa-apa, kita tidak melakukan pembersihan, tidak ada exhaust ya, gitu. Exhaust bagian daripada pembersihan kotoran mungkin dan seterusnya. Artinya didiamin aja. Kita tidak bisa mengatakan bahwa tidak mungkin kotor. Pasti Pak kotor. Begitulah di dalam diri kita. Kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan cuma ibadah saja kemudian tidak merasakan muraqabatullah dan seterusnya, kemudian merasa aman. Jangan. Jadi tidak ada yang di antara kita yang boleh merasa aman. Yang sudah hafal Quran, jangan merasa aman. Yang sudah jadi kiai, yang sudah jadi imam besar, semakin keulamaannya, kekiaiinnya dan keustadannya itu makin tinggi, ilmunya makin tinggi, percaya deh Pak, setan laknatullah yang datang pangkatnya bukan kopral, yang jenderal-jenderal juga gitu ya, mungkin sebutannya ustadznya setan lah ya gitu, yang datang juga gitu ya. Kalau yang ilmu agamanya bagus dan lain sebagainya, yang datang kopral yang nggak mempan gitu ya. Jadi intinya adalah jangan merasa aman ya, selalu ketika ada muraqabatullah. Hanya saja yang saya pahami, orang-orang yang beriman ketika diingatkan akan kesalahannya, insya Allah istighfarnya cepat. Nah itu dia ya, istighfarnya cepat. Baik ya, ini jadi bagian daripada buahnya. Ini adalah ternyata di sini ada proses pembersihan jiwa ketika kita merasakan muraqabatullah. Kemudian buah yang berikutnya, buah yang berikutnya ada al-bu'ad anil maksiyah, jauh dari maksiat ya, jauh dari maksiat. Kenapa demikian? Ya enak nggak sih kita melakukan sesuatu yang di hadapan, misal buat jamaah yang masih merokok ya kan, merokok di depan anaknya gitu. Enak gak? Enak kan? Biasanya ngerokok di luar jauh, nah, kayak gitu. Kenapa? Melakukan sesuatu yang tidak disukai di hadapan orang-orang yang kita cintai, biasanya kita tidak mau melakukan itu. Nah, kalau kepada manusia kita bisa seperti itu jemaah sekalian, bagaimana terhadap Allah Subhanahu wa taala? Ketika kita bisa merasakan CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala selalu ada nyorot kepada kita, maka ketika ada bisikan-bisikan, ada dorongan-dorongan untuk bermaksiat, maka mulai muncul rasa malu. Akhirnya hanya sebatas lintasan-lintasan saja. Alhamdulillah tidak terrealisasi ke dalam jasadiah kita. Ini salah satu contohnya adalah dalam hadis ketika di sini terkait dengan naungan ya, naungan di padang mahsyar kelak. Sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhillu illa dhilluhu. Jadi pada saat di situ ada 7 golongan yang dinaungi Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Yang pertama adalah al-imamul adil, imam yang pemimpin yang adil. Wasyabun nasya'a bi ibadatillah, pemuda yang tumbuh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, pemuda yang hatinya terikat, terpaut kepada masjid. Ya, inginnya ke masjid aja gitulah, mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian warajulani tahabba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi.
Orang yang berkasih sayang karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpanya, berkumpulnya karena Allah, dan juga berpisahnya juga karena Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya adalah warajulun da'athum ra'atun dzatu mansibin wa jamalin. Ini diajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, diajak bermaksiat oleh seorang wanita yang kedudukannya tinggi dan cantik. Ya, kedudukannya tinggi dan cantik. Dakwah Islam itu kan harus ada di semua aspek ya. Jamaah sekalian, dulu awal-awal itu saya itu nggak terlalu tertarik ya dengan urusan politik-politik apapun namanya, walaupun politik Islam. Sampai pada suatu ketika ada seorang teman yang duduk di anggota dewan, kemudian mengatakan seperti ini, Ustadz, saya ini tidak suka di sini. Tapi kalau tidak ada yang di sini, maka undang-undang itu akan ditetapkan oleh orang-orang yang jahil. Undang-undang itu akan ditetapkan oleh orang-orang yang jahil, yang akhirnya gerakan dakwah teman-teman itu akan terganggu dan menjadi sempit. Jangan dikira di sini tidak ada ujiannya. Maksud antum gimana? Ujiannya ini lebih gede, lebih besar dari ujian harta, tahta, wanita, Toyota katanya. Ya, gitu. Ya biar tak semua kan, gitu. Ketika ujian wanita, jangan dibayangkan saat yang datang itu adalah wanita yang irit busana, bukan. Kalau wanita yang irit busana secara fisik udah langsung nggak masuk kriteria, paham ya Pak ya? Udah nggak masuk. Yang datang itu Pak, ya yang datang ini cerita beliau ya. Yang datang itu adalah wanita-wanita yang menggunakan jilbab, gamis, ya pokoknya busana-busana syar'i. Kadang-kadang ada yang pakai cadar juga. Datang merayu ini itu. Secara fisik masuk kriteria nggak? Masuk. Tapi nggak tahu kan, naudzubillah tsumma naudzubillah, ya bisa dijebak tuh kondisi kayak gitu. Nah inilah beratnya. Sejak itu persepsi saya berubah. Akhirnya saya banyak mendoakan saudara-saudara saya yang sedang berjuang di sana. Karena nggak mudah Pak. Ya kan, gitu. Ya kalau kita digodanya apa sih? Godanya apa? Ya kan. Artinya apa? Itu yang saya katakan. Semakin tinggi perjuangan kita di dalam dakwah, semakin besar godaannya. Kan dibilang, kan orang-orang sekuler kan mengatakan, udahlah, kalian itu di masjid aja, jangan di sini itu nanti kotor, ya gitu. Akhirnya apa? Undang-undang yang keluar undang-undang kotoran semua, gitu. Jadi pahami Pak ya. Jadi bagaimana kita melaksanakan sumuliyatul Islam yang menyeluruh lah. Kata Rasulullah Muhammad SAW sudah mengajarkan kita mulai dari masuk kamar mandi sampai urusan negara itu ada di dalam Islam. Tidak ada yang tidak ada di dalam Islam. Baik. Nah, di sini ketika dirayu, ya jawabannya ini akhafullah. Aku takut kepada Allah. Ya, mudah-mudahanlah kita selalu dijaga terhadap kondisi-kondisi yang demikian. Enggak ada orang kan enggak ada orang diajak bermaksiat bisa menjawab ini akhafullah. Kemudian warajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiku yaminuhu. Ini terkait dengan infak, bersedekah ya, diibaratkan bersedekah tangan kanan, yang tangan kirinya nggak ngerti, nggak ngelihat. Maksudnya ini terhindar dari riya, pamer. Kemudian warajulun, nah ini dzakarallahu khalian fafadat ainahu, orang yang berzikir pada Allah dalam kondisi sepi lalu kemudian dia meneteskan air matanya. Artinya apa? Walaupun secara fisik nggak ada siapa-siapa, tapi dia faham bahwa dia sedang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara seperti itu, maka insya Allah jamaah sekalian, ketika kita bisa merasakan itu, maka mudah-mudahan misalnya contohnya di sini ketika seorang pemuda yang diajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala oleh seorang wanita yang berkedudukan tinggi lagi cantik. Wah, kriteria secara zahir ini masuk semua gitu, ya kan?
maka bisa mengatakan inni akhafullah, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini jauh dari maksiat. Kemudian yang berikutnya adalah masih jauh dari maksiat, karena ini ada janji dari Allah Subhanahu wa taala yang diterangkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah. Faman raqaballaha fi sirrihi hafizahullahu fi harakatihi fi sirrihi wa alaniyatihi. Barang siapa yang menjaga Allah dalam hatinya, Allah akan menjaganya dalam gerakannya yang rahasia maupun yang terbuka. Masya Allah ya Pak. Ketika Allah jaga kita, kita selalu membawa Allah di dalam hati kita, ya membawa dalam hati kita, maka Allah juga akan menjaga diri kita. Mudah-mudahan yang menjaga pandangan kita, menjaga telinga kita, menjaga lisan kita, menjaga kaki dan tangan kita, dan seterusnya dan seterusnya. Baik, ini buah yang pertama atau hasil yang pertama dari muraqabatullah. Yang kedua adalah tahsinul ibadah. Nah, ini membaguskan ibadah kita. Di manusia itu kita dilihatin terus sama orang yang kita hormati, orang yang kita segani gitu. Pastilah kita melakukan sesuatu itu pasti dibagus-bagusin. Ya pasti bajunya juga yang bagus, yang rapi dan lain sebagainya gitu. Ya kita pokoknya yang dibagusin lah ya gitu. Apalagi kalau yang ini yang ngelihat Allah gitu. Masa sih kita nggak mau bagusin gitu. Jadi pamernya ke siapa? Pamernya ke Allah gitu. Ya pamernya ke Allah. Jadi selalu mencuri perhatiannya Allah. Kalau kepada manusia aja kita kadang-kadang seringkali jago mencuri perhatian manusia, maka saya mengajak diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala. Ya, mencuri perhatian Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah dikirimin semacam kayak cuplikan muhasabah seseorang lah ya di sana di Timur Tengah, bahwa pada saat setiap malam seorang hamba itu memanggil Robnya, ya Rob, ya Rob, ya Rob, ya dengan sungguh-sungguh, dengan hati yang sangat takut gitu ya. Ada malaikat-malaikat yang karena tahu orang ini sering bermaksiat, berusaha menghalangi suaranya untuk sampai ke Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada malaikat-malaikat tersebut, sampai kapan wahai malaikat, sampai kapan engkau mau menghalangi suara hamba-hambaku yang sedang berintih memanggil namaku? Masya Allah ya Pak. Ini bagian daripada curhat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya mengajaklah untuk sering-seringlah merintih kepada Allah Subhanahu wa taala di akhir sepertiga malam. Karena ketika merintih di akhir sepertiga malam itu menguatkan jiwa kita, menguatkan mental kita. Inna nasya'atal laili hiya asyaddu wa ata'u wa aqwamu qila. Bangun sepertiga malam itu asyaddu, menguatkan jiwa Pak, menguatkan mental. Sehingga apa? Pada saat kita beraktivitas di siang hari di Al-Mudaththir tadi, Al-Muzammil, maka kum fa'andir, kumnya kita itu dengan pijakan kaki yang sudah kuat, tidak mudah baper ketika Allah uji, ada badai ini dan itu, nggak mudah tumbang kita. Kalaupun Allah takdirkan kita tumbang, maka kita selalu punya alasan untuk bangkit lagi menjadi lebih kuat. Kenapa? Karena muraqabatullahnya itu ada, kita merasakan kebersamaan di dalam diri kita, ma'iyatullah kita kuat. Ya, jadi kita ini buahnya. Nah, jemaah sekalian bukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini masih karena terkait dengan CCTV tadi, a'budillaha ka'annaka tarahu wa'dud nafsaka minal maut. Jadi, nah, ketika kita ingat muraqabatullah, maka di situ pasti kita berusaha mempersiapkan jiwa menghadapi kematian. Ya, menghadapi kematian. Nah, jadi kalau terkait dengan muraqabatullahnya, ketika kita merasakan terus muraqabatullah, maka sama dengan hadis definisi orang cerdas.
Ya Pak, orang cerdas, orang berhasil, orang sukses. Kalau nggak salah saya pernah lupa di sini apa, kadang-kadang suka ketukar-tukar. Kalaulah orang cerdas itu, orang sukses atau orang yang berhasil itu diukur dari banyaknya harta yang dimiliki, pasti yang sejarah akan mencatat siapa? Korun. Pasti yang sejarah mencatat Korun. Oh itu udah dalam sejarah udah orang paling kaya itu Pak. Ya kunci-kunci gudangnya aja itu diangkut dengan berapa puluh ekor unta. Sejarahnya demikian. Itu kuncinya doang, bisa dibayangin lah hartanya ada di mana. Ya, tapi Allah tenggelamkan Korun beserta hartanya, sampai sekarang masih dicari. Harta Korun. Kalaulah orang yang berhasil itu adalah karena kekuasaan, power yang dia miliki, pasti sejarah akan mencatat Firaun. Pasti sejarah akan mencatat Firaun. Nah, bayangin, tapi ya Firaun tenggelamin juga gara-gara ngomong ana rabbukumul a'la, ana Ziyad. Coba bayangin gitu. Kalau yang dikatakan paling alim, paling keren, paling ini, zikirnya, ibadahnya paling kuat dan lain sebagainya, ya kan? Dan merasa menjadi orang yang terbaik, pasti sejarah akan mencatat siapa? Iblis, Azazil. Itu zikirnya dulu makin kuat, makanya sebutnya ana khairum minhu. Ketika diminta untuk memberikan sujud, tapi sujudnya bukan menyembah, tetapi dalam rangka menghormati Nabi Adam alaihissalam, nggak mau dia. Ya kan? Tapi dianggap orang yang cerdas dan berhasil itu al-kaisu mandana nafsahu, yang selalu bisa mengendalikan dirinya. Nah, nanti ini bagian daripada hal yang akan kita bahas nanti pada saat kajian duha. Kenapa mengendalikan diri? Itu di konsep motivasi psikologi modern ada yang dinamakan istilah mind mastery. Oh, itu kalau dijual di perusahaan-perusahaan besar, saya cuma ganti judul doang itu Pak. Ya, mind mastery. Jadi menjadi penguasa terhadap diri kita sendiri gitu. Gitu. Kalau mind mastery kalau di majelis taklim diganti, ya, diganti jadi pengendalian diri. Nah, artinya apa jamaah sekalian? Karena di dalam diri kita ini kan banyak obrolan kan. Jamaah sekalian juga lagi dengerin kajian ini juga di dalam lagi banyak obrolan mungkin. Ya, oh iya ya ada gini, oh tiba-tiba keinget ini dan sebagainya. Oh ada ingat jangan-jangan ada yang keinget kunci rumah juga gitu. Allah alam. Ya, oh nunggu jam berapa ini selesainya dan sebagainya gitu, kok lama banget ya dan sebagainya, udah pegel nih gitu. Nah, artinya apa? Suara-suara itu suara siapa? Gitu kan. Ini kan yang menjadi kajian-kajian nanti. Dan kemudian suara-suara itulah yang ketika dia menguat mendorong gerakan jasadiah kita menuju mana? Menuju al-haq atau menuju yang batil. Nah, seperti itu. Ketika sudah terlalu banyak, kadang-kadang begini. Ada trauma, ada ini, ada itu dan sebagainya. Nah, semua itu ketika tidak disalurkan, ya tidak disalurkan artinya tidak disalurkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka disinilah akan menjadi berbagai macam penyakit. Nah, seperti itu. Nah, baik jemaah sekalian, jadi di sini adalah bagaimana prinsip daripada pengendalian tersebut. Walaupun di sini di akhirnya di sini Rasulullah Muhammad SAW juga mengingatkan terkait dengan wa in syi'ta an ba'attuka bima huwa amlaku bika min hada kullihi hada. Jadi Rasulullah SAW itu ngingetin dengan isyarat dengan lidahnya, wa asyarahu biyadihi ila lisanihi. Maksudnya adalah hati-hati terhadap ini. Nah, gitu. Bahaya lisan, bahaya. Karena orang memberikan sugesti itu kan juga dengan lisan. Makanya sering disebut ketika hati itu adalah suara hati gitu. Nah, bagaimana nanti kita di kajian duha nanti kita akan latihan mendengarkan suara hati kita. Baik ya, jadi ini tahsinul ibadah. Buah dari pengawasan itu kita ya akan bagusin ibadah kita, memperbaiki ibadah kita. Berikutnya adalah buah dari pengawasan adalah turisul ikhlas. Jadi warisan keikhlasan. Namanya juga diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala ya Pak. Namanya diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita pasti akan memperbagusi niat kita selalu.
pasti niat kita orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sudah orientasinya kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti orientasinya adalah kepada persiapan-persiapan kehidupan setelah kematian. Wa amila lima ba'dal maut, terusannya al-kaisu tadi. Selalu melakukan amalan-amalan untuk persiapan setelah kematian. Nah, di sini disebutkan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwarikum." Jadi Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah tidak memandang kepada rupa kalian. Jadi tidak memandang zahir kita, fisik kita, Bapak sekalian. Juga enggak memandang harta kita. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Akan tetapi dia melihat hati kita dan amal. Ya, jadi yang dilihat sama Allah ini hati amal. Ini terkait hati amal, Allah alam saya pernah di sini enggak ya, lupa saya. Jadi definisi iman itu menurut beberapa imam adalah qaulun wa amalun, qaulun wa fi'lun. Jadi selalu gitu. Ada lagi Imam Muzani mengatakan qaulun wa amalun ma'a i'tiqadihi. Jadi perkataan kemudian amal atau perbuatan yang diikat dengan ma'i'tiqadihi bil janan. Diikat dengan sesuatu yang ada di dalam hati. Disebutkan bil janan itu karena enggak kelihatan. Baik jemaah sekalian dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang dilihat hanya zahirnya saja, pasti kita bagusin zahirnya. Tetapi karena Allah Subhanahu wa taala, CCTV-nya Allah Subhanahu wa taala menembus sampai dengan niat gitu. Sama-sama ke kantor. Ya, pergi pagi, pulang sore. Ya, rata-rata kan gitu ya, Pak. Sama-sama. Tapi nilainya menjadi berbeda karena apa? Karena perbedaan niat. Nilainya menjadi berbeda karena perbedaan niat. Nah, karena CCTV-nya Allah itu nembus sampai ke niat, maka bismillah insya Allah kita selalu memperbarui niat kita. Nah, ini dalam surat Al-Bayyinah, kita tidak disuruh menyembah kecuali dalam rangka memurnikan ketaatan kepadanya. Wa ma ubari'u illa liya'budullah mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Baik. Masih warisan keikhlasan. Qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamullah. Katakanlah jika kamu menyembunyikan apa yang ada dalam hatimu atau kamu melahirkannya, pasti Allah mengetahuinya. Ini sekedar merefresh. Baik, ini buah. Ya, jadi buah daripada muraqabatullah tadi ada warisan keikhlasan, kemudian memperbaiki ibadah, kemudian jauh dari maksiat. Baik, nah sekarang jalannya gimana? Jalan untuk memunculkan itu. Jalannya adalah yang pertama adalah bagaimana kita mengenal Allah. Jadi bicaranya ma'rifatullah nih. Semakin baik kita mengenal Allah, maka semakin baik memunculkan pengawasan Allah. Caranya ya beruswah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Rasulullah mengatakan inna atqakum wa a'lamakum billahi ana. Sesungguhnya yang paling bertakwa dan paling mengenal Allah adalah saya, kata Rasulullah. Ini a'lamukum billahi wa asyaddukum lahu khasyah. Sesungguhnya yang paling mengenal Allah dan paling takut kepadanya adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ya kita ikutilah cara-cara Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana mengenal Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita mengenal Allah, maka semakin pula kita memahami apa yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam muamalah manusia, semakin kita mengenal istri kita, maka insya Allah kita akan tampil
sebagai suami, apa yang disukai oleh istri, apa yang tidak disukai oleh istri. Semakin kita mengenal anak-anak kita, maka kita juga akan bisa tampil apa yang disukai oleh anak-anak kita, apa yang tidak disukai oleh anak-anak kita. Nah, seperti itu jemaah sekalian. Jadi ini ya, jalan untuk muraqabatullah. Jadi yuk sama-sama kita perdalam ma'rifatullah kita. Yang kedua adalah ilmu bisyahadah al-jawarihi fil akhirah. Bahwa jangan lupa nih, ilmu kesaksian anggota tubuh di akhirat. CCTV, ternyata CCTV-nya Allah jamaah sekalian itu ada di dalam badan kita. Ya, CCTV-nya Allah itu ternyata ada di dalam badan kita. Ya, contoh yang sudah kita ketahui bersama dalam surat Yasin. Al-yawma takhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka, berkata kepada kami tangan mereka, dan memberi kesaksian kaki mereka terhadap apa yang dahulu mereka usahakan. Ketika kita mau berbuat maksiat, tadi kan al-bughd di maksiat, jauh dari maksiat. Ada lintasan mau berbuat maksiat, mau korupsi misalnya. Tangan mau bergerak, langsung ingat, nanti tangan ini cerita nih. Ini tangannya cerita nih kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, nggak jadi, Pak. Nah, kayak gitu tuh tadi tuh, jauh dari maksiat. Berarti apa? Ya kita ingatlah, ini semua nanti akan bersaksi nih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang lain dalam surat Fusilat. Ini beberapa contoh ya. Beberapa contoh, dua saja. Hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun. Udah sampai di neraka, pendengaran, penglihatan dan kulit mereka menjadi saksi terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Alhamdulillah ya Pak ya. Kulit kita akan cerita loh Pak. Sudah menyentuh apa saja kulit kita akan cerita. Siap nggak nih? Ini semua bukan, jadi ketika nanti di yaumil hisab bukan kita ngomong nyeritain nggak. Mereka semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saya mengajaklah ya kepada diri pribadi, benar-benar mengajak kepada diri pribadi dan benar-benar juga mengajak kepada jamaah sekalian untuk memunculkan kesadaran itu. Sekarang sajalah, ada kok, insya Allah ada kok kalau kita mau fokus sedikit, ada kok isyarat-isyarat ketika jamaah sekalian bertanya tuh kepada tangan, kaki. Sekarang saja jamaah sekalian mengisyaratkan bertanya kepada mereka. Insya Allah akan dimunculkan ingatan-ingatan itu terkait dengan berbagai maksiat yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tangan akan cerita, kaki akan cerita, kulit ini akan cerita, semuanya akan cerita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti apa? Apa yang ada di dalam tubuh kita, enggak salah lah berarti ketika Allah katakan dalam surat Qaf, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid, bahwa aku ini lebih dekat daripada urat leher kamu sendiri. Ya, jadi ini intinya adalah jalan untuk memunculkan muraqabatullah. Ya tadi selain ma'rifatullah, maka kita akan memunculkan kesadaran Pak, apa yang ada dalam tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, insya Allah dipastikan semua akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya, kemudian kesaksian bumi terhadap berbagai macam dosa atau kemaksiatan yang dilakukan di atasnya. Al-ilmi bisyahadatil ardi bima umila fawqaha minal ma'asi. Semua kegiatan kemaksiatan yang ada di atasnya. Nah, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini percakapan yang kemudian sampai kepada ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini membacakan ayat yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Ya yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Nah, kemudian di sini pada hari itu bumi menceritakan
menceritakan beritanya, mengeluarkan semua yang ada di isi perut bumi itu dikeluarkan semua. Kemudian beliau bersabda adalah ataduruna ma akhbaruha. Ngerti nggak maksud daripada akhbaruha? Kemudian Rasulullah SAW itu menerangkan bahwa kepada para sahabat, ya para sahabat nggak tahu ya, mengatakan Allah wa rasuluhu a'lam. Kemudian fa inna akhbaraha an tashhada ala kulli abdin wa amatin bima amila ala dhahriha an taqula amilta alayya kada wa kada yauma kada wa kada qala fa huwa akhbaruha. Jadi dari sini ya jemaah sekalian. Nah, ini dia. Ini bersaksi terhadap apa aja. Jadi bumi nanti akan cerita, nih ada kejadian begini, ada kejadian begini, dan seterusnya. Ya, si fulan melakukan ini, si fulan itu, dan seterusnya. Jadi jemaah, kita sekarang duduk nih di sini. Insya Allah bumi tempat kita duduk sekarang ini nanti akan bercerita kepada Allah SWT. Ya Pak ya, bercerita. Oh si fulan pada jam sekian ini menghadiri kajian-kajian karena Engkau ya Allah. Aku bersaksi. Wah, jadi dikeluarin semua. Kan enak ya ketika bumi menceritakan, yang diceritakan bukan kemaksiatan, tetapi yang diceritakan adalah bagaimana kita terus menjaga Allah di dalam hati kita. Si fulan beribadah di sini ya Allah, gitu. Kan nggak mesti di masjid juga ya, jemaah sekalian, lagi di kantor. Oh ya, nanti bumi tempat kantor itu akan cerita Pak, akan cerita. Dagang kita di pasar, bumi tempat kita dagang itu akan cerita bahwa si fulan dalam kondisi seperti ini selalu ingat padamu ya Allah. Yang suka naik gunung, sholat di situ di gunung, bumi tempat gunung itu akan cerita Pak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah inilah yang disebut sebagai akhbaruha. Di surat apa tuh? Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Ya, zalzalah. Nah, jadi tolong diingat ketika kita melangkah, rekaman-rekaman pijakan kaki kita di bumi ini itu terekam semuanya, karena nanti bumi ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk kalau kita kebanyakan tidur ya. Jadi kaum rebahan, nanti kasur tempat kita tidur itu bumi akan bercerita, si fulan ini termasuk kaum rebahan ya Allah. Wallah. Baik. Yang ketiga adalah jalan mengenal Allah Subhanahu wa taala sambil muraqabatullah adalah kasratul ibad. Banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, nah ini terkait dengan memperbanyak ibadah, ada lagi ketika kita ingin, kan gini ya, ini mengingatkan diri pribadi dan juga saya mengajak kepada jamaah sekalian. Jamaah sekalian, sesungguhnya selama masih ada keimanan dan kita masih terjaga di dalam Islam dengan apapun kadar keimanan kita masih menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insya Allah Pak, jangan khawatir. Kalau soal masuk surga, insya Allah kita semua masuk surga. Insya Allah. Tapi yang ditakuti bukan itu. Yang ditakuti bukan itu. Sebelum masuk surga itu akan nyicipin neraka jahanam. Yang menjadi masalah itu sekarang. Faham kan Pak? Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam pasti masuk surga. Cuman naudzubillah ada transitnya ini yang gak enak. Maka saya mengajak untuk memunculkan kesadaran itu. Ada nggak yang berani afirmasi sekarang bahwa naudzubillah ya, naudzubillah, nggak apa-apa ya Allah, kecipratan neraka juga nggak apa-apa lah. Ada yang mau nggak? Nggak ada yang mau kan? Jadi yang menjadi pusat perhatian kita sekarang, selama kita masih jadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya Allah kita masuk surga Pak. Cuman permasalahannya bisa nggak kita berikrar dan berani, kemudian kita berazam. Saya tidak membahas fikihnya ya. Jadi begini, ada dua contoh. Contoh pertama begini, Rasulullah SAW
Ini saya lupa hadisnya, periwayatannya. Kalau nggak Imam Ahmad apa Tirmizi ya, saya lupa. Jadi nanti bapak-bapak cari. Jadi gini, jadi Rasulullah Muhammad SAW itu bertanya kepada orang Arab Badui, apa yang kamu butuhkan? Gitu. Nah, Arab Badui ini jawab, unta betina yang gemuk, lengkap dengan pelananya, kemudian domba-domba yang banyak susunya untuk kebutuhan keluarga saya. Itu yang dijawab. Nah, perhatikan bahwa ini padahal Nabi yang nanya nih Pak. Ya, Nabi yang nanya kebutuhannya apa. Tapi perhatikan yang dijawab kebutuhannya dunia semua. Dunia semua yang dijawab. Kemudian Rasulullah mengatakan, kenapa kamu tidak minta seperti seperti permintaannya wanita tua dari Bani Israel ketika ingin menjadi tetangganya Nabi Musa alaihissalam. Nah, apa yang diminta? Ceritanya gini. Jadi Nabi Musa membawa pengikutnya itu ingin keluar dari Mesir, tapi nyasar nggak keluar-keluar. Ya nggak keluar-keluar. Nah, rupanya ulama-ulama Bani Israel kemudian mengingatkan Nabi Musa alaihissalam agar bertanya jalan keluarnya kepada seorang wanita tua. Ditanyalah wanita tua itu, ya kan, kenapa? Karena di situ ulama-ulama Bani Israel waktu itu mengatakan kepada Musa bahwa kita Bani Israel nggak akan bisa keluar kecuali membawa jasadnya Nabi Yusuf keluar dari Mesir menuju dibawa ke Palestina. Jadi kalau belum bawa jasadnya Nabi Yusuf, itu nggak akan keluar tuh Bani Israel keluar dari Mesir. Nah, siapa yang tahu lokasi kuburannya Yusuf? Nah, ada seorang wanita tua Bani Israel, kemudian dipanggil, ketemu, singkat cerita, ketemu dengan Nabi Musa. Di mana letak kuburan Yusuf? Nah, wanita tua itu mengatakan, aku akan beritahukan kepadamu wahai Musa, jika engkau bersedia jadi tetanggamu di surga. Coba bayangin. Syarat yang diajukan wanita tua itu diabadikan dan difahamkan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Ketika ada orang Arab Badui ditanya kebutuhannya apa, yang dijawab dunia semua, Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak meminta seperti permintaan wanita tua Bani Israel kepada Musa? Yang diminta apa? Ingin jadi tetangganya Nabi di surga. Nah, artinya apa? Seringkali kita dibuat motivasi untuk berani bermimpi. Biasanya gitu ya. Ya Pak ya, kalau motivator kan gitu ya biasanya ya. Harus berani bermimpi gini. Tapi semua mimpi-mimpinya itu mimpi-mimpi dunia. Yang mirip-mirip kayak gini ceritanya Ukasyah. Ingat nggak ceritanya Ukasyah? Ketika Rasulullah SAW menerangkan tentang 70.000 umat beliau yang nanti akan masuk surga tanpa hisab. Berarti tanpa hisab, tanpa apa? Tanpa azab sedikit pun. Ukasyah langsung tunjuk tangan dia, cepat reaksinya. Tolong doakan aku ya Rasulullah, aku masuk dalam golongan itu. Rasulullah mengatakan engkau akan masuk dalam golongan itu. Sahabat yang lain ikut-ikutan, engkau sudah didahului oleh Ukasyah. Artinya apa? Di akhirnya Rasulullah mengatakan, bantu aku untuk memberikan syafaat kepada kalian dengan memperbanyak sujud. Maksudnya adalah memperbanyak ibadah, memperbanyak sholat dan seterusnya dan seterusnya. Jemaah sekalian, saya mengajak untuk memunculkan kesadaran itu. Nggak kebayang ya, gimana caranya kita bisa lepas dari azabnya Allah. Tapi minta aja lah jamaah, minta aja ya, jangan berputus asa dari rahmatnya Allah. Walaupun mungkin otak rasional kita mengatakan nggak mungkin, tapi kan juga kita nggak ada yang tahan terhadap azabnya Allah walaupun sedikit. Ada yang tahan di sini? Ada yang mungkin punya ilmu kebal? Nggak ada kan? Itu. Maka ya jangan berputus asa lah, bermohon saja, minta yang banyak pada Allah. Nah, jamaah sekalian, jadi sudah perbanyak saja.
Di sini ada sesungguhnya sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar, sudah kita faham sama-sama terkait dengan ayat ini. Kemudian juga ada ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inna fulana yusalli bil laili fa idza asbaha sariq. Jadi ada seseorang yang biasa sholat di malam hari namun di pagi hari dia mencuri. Nah, gimana nih ya Rasulullah? Nah, di sini mengatakan innahu sayanhahu ma yaqul. Jadi maksudnya ini adalah ketika dia sungguh-sungguh, maka apa yang dia ucapkan, apa yang dia lakukan itu insya Allah. Maka seperti kayak gini, batu kan keras ya Pak ya. Pernah lihat nggak di gunung ada tetesan air kan, tetes aja, tes gitu. Tapi ketika dia rutin, bolong nggak batu itu? Bolong ya, berlubang juga. Kenapa? Jangan berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Sebesar apapun beban, naudzubillah, kotornya hati seseorang karena masa lalu, bukankah para sahabat semuanya pernah berbuat maksiat, berbuat syirik kepada Allah dengan menyembah Lata, Uzza dan seterusnya. Benar nggak? Ya kan dalam Sirah Nabawiyah seperti itu. Abu Bakar, Umar, semua sahabat-sahabat Nabi kan seperti itu, pernah mengalami masa-masa menyembah berhala. Berarti apa? Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kemudian mereka berhijrah secara total dengan sebaik-baiknya hijrah. Maka dihapus semua oleh Allah Subhanahu wa taala masa lalu kelam mereka. Nah, ketika niat daripada sholatnya itu tidak benar karena Allah Subhanahu wa taala, maka ini sih ucapannya Ibnu Mas'ud ya, bukan hadis. Makanya di sini lam yasdad biha illa bu'da. Ya, niscaya akan hanya semakin membuat jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Karena sholatnya, bacaan Qur'annya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena ingin pamrih, karena ingin riya dan lain sebagainya. Ketika itu tidak diperbaiki jamaah sekalian, ya sudah makin jauh saja. Naudzubillah tsumma naudzubillah, akhirnya jadinya istidraj. Dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bangga dengan kemaksiatan yang seolah-olah itu berkemas di dalam kemasan syariah, kemasan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini banyak beribadah. Nah, ini perumpamaannya jemaah sekalian, ini perumpamaannya. Ara'aitum law anna nahara bi babin ahadikum yaksilu minhu kulla yaumin khamsa marat. Jadi gimana pendapatmu? Apa yang kamu ketahui, apa yang kamu lihat, andai kata ada sebuah sungai dekat pintu rumah salah seorang dari kamu yang kemudian dia ngelewatin terus, jadi kayak mandi kan 5 kali setiap hari. Nah, di situ ada dikatakan hal yabqa min darahi syai'. Masih ada kotoran enggak? Kalau di sini disebutkan masih ada daki enggak? Ya, masih ada daki yang tertinggal enggak? Kemudian dikatakan la yabqa min daranihi syai'. Enggak ada kotoran yang tertinggal. Jadi jamaah sekalian, ya seperti kayak tetesan air di batu itulah ya. Kalau tetesan air di batu itu, ya udah jangan berputus asa dari rahmat Allah. Minta saja terus gitu. Kenapa? Karena apapun itu sedang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salat itu Allah akan menghapuskan semua kesalahan-kesalahannya. Nah, jamaah sekalian, yang penting adalah bagaimana amalan-amalan hati ini bisa menjadi buah menghapuskan. Karena ingat tadi muraqabatullah adalah bagian daripada tazkiyatun nafas. Baik, ini jalan. Oh ya udah jam segini ya. Saya kebut dikit. Nah, terakhir ini banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini ungkapan dari Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Idza alimta annallaha ma'ak lam yabqa fi qalbika istirabun min tashwisil asbab.
Jika kamu tahu Allah bersama kamu, maka tidak akan ada gangguan yang tertinggal di hatimu dari penyebab kegundahan atau kebingungan. Jadi nggak ada orang yang nggak gundah ya Pak ya karena ada sesuatu, nggak ada orang yang gelisah karena ada sesuatu. Tetapi ketika dia merasakan muraqabatullah di dalam diri kita, selalu ada Allah, maka recovery-nya itu harusnya cepat gitu. Harusnya cepat. Seperti itu. Ya, ginilah. Nabi Allah Muhammad SAW sedih nggak ketika pamannya nggak mau masuk Islam? Sedih ya, secara fitrah manusia yang sudah membesarkan, mendampingi, bahkan melindungi gitu. Tapi ya soal hidayah itu kan mutlak. Ada merupakan hak mutlaknya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita terus berupaya sampai habis umur kita. Nah, itu dia. Ya, terus berupaya sampai habis umur kita. Barang siapa yang menghendaki kesucian hatinya, hendaklah ia mengutamakan Allah daripada hawa nafsunya. Ya, ini tadi ya, mendana nafsah. Al-kaisu mendana nafsu. Orang yang sukses, orang yang cerdas adalah orang yang mengendalikan hawa nafsunya, mengendalikan jiwanya. Man arada safa'a qalbihi falyu'thirillaha ala syahawatih. Jadi mengendalikan hawa nafsunya. Nah, kalau ini saya. Cinta akan selalu mendorong agar mendapatkan perhatian penuh dari kekasihnya. Boleh dong bikin quote juga sendiri gitu. Kalau Ibnu Qayyim aja boleh, maksud saya nggak boleh. Terakhir jamaah sekalian sebagai penutup. Jadi maksudnya gini, tinggal kecintaan kita itu kita mau serahkan ke siapa itu saja. Kalau kita serahkan ke Allah Subhanahu wa taala, pastilah kita akan berusaha tampil memuaskan orang yang kita cintai. Nah, harapannya seperti ini jamaah sekalian. Innallaha idza ahabba abdan. Sungguh ketika Allah Subhanahu wa taala sudah mencintai seorang hamba, da'a Jibril. Kemudian manggil Jibril. Faqala, kemudian berseru kepada Jibril, ya Jibril, ini uhibbu fulana fa ahibbahu. Ya Jibril, aku sudah mencintai si fulan, maka cintai dia ya gitu. Jadi Allah memerintahkan Jibril untuk mencintai si fulan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan fayuhibbuhu Jibril. Ya Jibril kemudian mencintai si fulan. Kemudian nggak sampai seperti itu jamaah sekalian. Kemudian dikatakan lagi tumayunadi fi ahlis sama. Kemudian Jibril itu ternyata berseru kepada penduduk langit. Berserunya innallaha yuhibbu fulana fa ahibbuhu. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai si fulan, maka cintai dia. Nah, kemudian diterangkan lagi oleh Nabi Allah Muhammad SAW, fa yuhibbuhu ahlus sama. Penduduk langit Pak mencintai si fulan. Nggak cukup sampai di situ. Tsumayyudahul qabulu fil ard. Kemudian penduduk bumi yang ridho dan cinta sama Allah, dan Allah pun cinta dan ridho kepada mereka, juga kemudian mencintai si fulan. Akhirnya apa? Insya Allah kita pun akan dijaga oleh penduduk bumi. Nggak hanya penduduk bumi, juga penduduk langit. Gimana cara menjaganya? Ya bismillah. Salah satunya mungkin dengan cara-cara seperti ini. Jamaah sekalian, kita selalu akan dikelilingi oleh orang-orang yang soleh dan solehah sebagai salah satu bentuk daripada penjagaan Allah Subhanahu wa taala terhadap kita. Ingat, hidup ini mempengaruhi dan dipengaruhi. Kita inginnya selalu mempengaruhi orang lain menjadi lebih baik dan dipengaruhi oleh orang lain agar kita selalu terjaga kebaikannya dan mudah-mudahan menjadi lebih baik. Baik jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala, ini yang bisa disampaikan terkait dengan muraqabatullah, mulai dari makna, kemudian buahnya, dan kemudian jalannya, sampai kemudian bagaimana saya berpesan kepada diri pribadi dan juga jamaah sekalian untuk memunculkan terus kesadaran ini. Jadikanlah sebagai obrolan-obrolan mengingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, selalulah berusaha meminta kepada Allah agar selalu diberikan teman-teman yang baik, teman-teman yang bisa saling mengingatkan
atas kekurangan dan melengkapi kebaikan-kebaikan, sehingga mudah-mudahan sampai akhir hayat kita selalu berada dalam kebaikan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini yang bisa disampaikan, yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang salah dan khilaf semata-mata karena kebodohan diri pribadi, mohon dibukakan pintu maaf sebesar-besarnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan apa yang ada dalam tubuh kita hari ini juga akan menjadi saksi. Bumi tempat kita duduk juga akan menjadi saksi. Malaikat-malaikat yang hadir di sini pun mudah-mudahan juga akan menjadi saksi kebaikan-kebaikan yang bisa kita ceritakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Wa alfu minkum billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf lebih 30 menit sampai setengah 7. Oh. Saya minum ya.